matematika yang formal. Oleh karena itu pemerintah ini perlu memberikan ruang gerak yang cukup. Studi ini menilai 600.000 anak berusia 15 tahun dari 79 negara di selama 3 tahun sekali, dan studi ini juga membandingkan kemampuan membaca, matematika, kinerja sains dari tiap anak. Untuk kategori kemampuan membaca Indonesia, atau kita juga bisa menggunakan standar yang dipakai secara internasional seperti PISA. Kenapa ini laporan PISA sangat penting? Yang pertama adalah ini memberikan kita semua perspektif. Berbagai macam hal anak-anak kita digagalkan, dibilang mereka tidak mampu, dibilang hanya semua tolak ukurnya adalah mungkin satu angka atau satu ujian. Ujian saya pun selalu mengingatkan saya setiap hari, ini masalah literasi ini sangat penting. Beberapa menit, jadi untuk nyampe ke tujuan sesuai dengan rencana awal, dia harus kecepatannya jadi berapa gitu ya? Oh iya, betul. Yang berbeda di PISA itu, konteksnya yang diperkaya. Bahwa kecepatan itu nggak cuma mobil jalan dari kota A ke kota B loh. Saya bicara ini ada kecepatan. Saya bisa bicara. Oke, halo semuanya. Sebelum saya memulai video saya pada kali ini, izinkan dulu untuk berkenalan. Buat yang baru pertama kali masuk dan menonton channel ini, perkenalkan, saya adalah Robertus Ragil Dimas Pamungkas. Saya adalah seorang guru dari sebuah sekolah swasta yang ada di Jakarta. Teman-teman guru sekalian, kita sudah menonton beberapa cuplikan video di awal tadi, bahwa sudah dapat dipastikan ya, ujian nasional mulai tahun ini sudah ditiadakan. Tetapi berdasarkan penjelasan dari Bapak Menteri kita sendiri atau Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim, beliau mengatakan bahwa UN sendiri sebenarnya tidak dihilangkan, tapi dikembangkan menjadi sebuah asesmen yang baru atau bentuk ujian yang baru yang biasa disebut sebagai asesmen kompetensi minimum dan penilaian karakter, seperti itu. Asesmen kompetensi minimum sendiri itu terinspirasi dari PISA. Itu semacam ujian internasional yang menjadi standar dunia, yang mana akan diadopsi oleh negara kita untuk dijadikan sebagai model pengembangan ujian nasional, yaitu AKN. Yang menjadi keresahan bagi saya adalah ini merupakan suatu bentuk revolusioner dari sebuah asesmen atau bentuk penilaian sebagai pengembangan atau pengganti dari ujian nasional itu sendiri. Ini harus memaksa diri kita untuk menyesuaikan diri, belajar lagi lebih banyak mengenai pola, metode, atau bahkan cara-cara yang tepat yang dapat kita terapkan saat pembelajaran, agar ketika anak didik kita menjalani asesmen kompetensi minimum, itu benar-benar sudah disiapkan dengan sebaik-baiknya oleh kita sebagai para pendidik. Nah, dari dulu sebenarnya saya juga sudah memikirkan hal ini, sehingga ketika ada ulangan harian, misalkan berusaha membuat soal-soal itu meskipun tidak sama persis atau identik dengan PISA, tapi setidaknya sudah mengarah ke sana. PISA sendiri secara prinsip memiliki model soal yang tidak memiliki satu jawaban pasti. Sebenarnya contohnya banyak ya, nggak cuman sepilihan ganda atau multiple choice. Yang saya cari sejauh ini modelnya itu bahkan justru uraian atau jawaban yang mengolah cara berpikir siswa untuk mengasah logika siswa melalui soal tersebut. Nah, namun karena sekarang masih PJJ, masih pembelajaran jarak jauh, masih online, yang jadi kebingungan bagi saya adalah saya harus membuat sebuah soal yang praktis, ya, karena tidak mungkin saya menilai langsung dan memberikan scoring langsung pada siswa ketika tidak bertatap muka seperti
ini tentu akan menjadi kesulitan tersendiri bagi kita. Maka dari itu, saya berinisiatif untuk membuat sebuah soal pilihan ganda, tetapi tidak memiliki satu kunci jawaban. Bisa saja semuanya jawabannya benar, tetapi memiliki gradasi skor sendiri. Atau misalkan ada 4 opsi jawaban. Opsi jawaban A adalah jawaban yang benar, B jawaban yang mendekati benar, jawaban C yang cukup benar, dan jawaban D yang benar tapi mendekati salah. Sehingga dari setiap 4 jawaban ini memiliki skor yang berbeda-beda. Untuk yang jawaban yang benar itu adalah 4, kemudian 3, kemudian 2, dan kemudian 1. Prinsip soal seperti ini memiliki prinsip yang selaras dan relevan dengan prinsip yang PISA tawarkan. Kalau pilihan ganda seperti itu sih saya biasa menyebutnya sebagai pilihan ganda kompleks ya, karena pilihan ganda yang mau tidak mau bentuknya bukan mengasah kompetensi siswa di batas pengetahuan saja, tetapi harus lebih dari itu. Nggak cuma C1, C2, dan C3, kita sudah mencapai ke tahap C4, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mensintesis. Dengan begitu, kita tidak bisa membuat soal yang sifatnya hanya hafalan, tapi sifatnya juga harus mengolah penalaran, mengasah penalaran siswa, seperti itu. Bagaimana cara membuat soalnya, dan caranya membuat soal dengan online gitu ya. Sejauh ini yang saya telusuri, yang sudah saya explore, sangat sulit sekali menemukan sebuah platform yang memfasilitasi hal ini. Saya berhasil menemui beberapa platform seperti Quizmaker atau online quiz creator. Itu sebenarnya bisa memfasilitasi bentuk multiple choice kompleks yang sudah saya bayangkan. Bila kita mengakses dalam akun yang gratis ya, free, ada batasannya, sehingga kita hanya membuat soal dengan siswa yang berjumlah 25 anak saja. Sayang banget. Nah, akhirnya saya coba ngutak-ngatik mengeksplorasi aplikasi atau platform Google Formulir, dan ternyata bisa. Karena sebelumnya kalau kita memilih opsi multiple choice, tentu kita tidak bisa membuat skor pada setiap masing-masing opsi, tapi bisa kita akali dengan memilih fitur kisi pilihan ganda. Jadi pilihan ganda ini ada kisinya. Maksudnya apa? Kita tinggal cek aja yuk sekarang. Pendidik, jadi ini sudah saya munculkan contoh dari Google Formulir yang akan saya rubah bentuk yang awalnya tadi multiple choice, sekarang menjadi multiple choice kompleks atau pilihan ganda beralasan, yang mana ini akan relevan terhadap soal-soal yang seperti PISA ya, seperti PISA, sehingga kita bisa membuat scoring pada masing-masing opsi jawaban, itu opsi A, B, C, dan misalkan saya klik ini adalah contoh dari pilihan ganda ya. Dia tidak sama sekali tidak bisa kita atur opsi jawabannya. Ini kita cuma bisa membuat semua opsi jawaban benar ya, dan poin maksimumnya untuk satu soal adalah 5 ya. Jadi 5 soal ini meliputi satu jawaban yang benar kan di sini. Nah, sekarang bagaimana cara membuat scoring pada masing-masing opsi jawaban ini? Nah, kita kembali lagi ke sini. Kita pilih opsi atau fitur atau bentuk soal yang namanya kisi pilihan ganda ini. Kemudian kita buat barisnya sebagai opsi jawaban A, kemudian baris kedua sebagai opsi jawaban B, kemudian baris ketiga adalah opsi jawaban C. Kemudian kolom ini kita hapus saja semuanya ya. Kita hapus sehingga tersisa hanya kolom 1. Nah, kolom 1 ini bisa kita rubah menjadi opsi jawaban. Oke. Seperti itu teman-teman. Kemudian ini perlu satu tanggapan di setiap baris, itu dihilangkan saja. Tetapi kita aktifkan batasi satu tanggapan per kolom. Nah, ini fungsinya apa? Supaya nanti
berarti siswa kita harus wajib memilih dari 4 opsi yang ada di sini ya. Tetapi kalau seni ini kita aktifkan, maka siswa malah justru bisa memilih semua jawaban gitu. Jadi ini harus dinonaktifkan saja. Nah, sekarang kita tinggal pastikan kunci jawaban. Nah, ketika sudah masuk ke kunci jawaban, kita sudah bisa mengatur teknik skor per setiap opsi jawaban. Misalkan ini contoh soal aja ya. Ini soalnya sebenarnya tidak nggak kompatibel, nggak sesuai dengan prinsip PISA. Ini cuma tipe soal hafalan aja. Tapi nggak apa-apa, hanya contoh. Jadi opsi jawabannya kita checklist dulu semua, kita tandai dulu semua, kita anggap semuanya sebagai jawaban yang benar karena semua jawaban di sini mau kita kasih skor. Kemudian hanya saja kalau tadi saya sudah menetapkan jawaban yang paling benar itu 4, kita lihat dulu soalnya ya. Lapisan ozon diperlukan untuk melindungi dari lapisan dari radiasi sinar UV. Lapisan ozon yang terdapat dibuat jadi 4. Kemudian misalkan aja ini dibuat jadi 3, ini jadi 1, ini jadi 2. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah mendapatkan soal yang mirip dengan soal PISA, yaitu soal pilihan ganda beralasan. Sehingga kalau saya di sini ada alasannya tinggal kita ketik karena gitu ya. Nah, sehingga nanti ketika siswa memilih jawaban itu dapat poin per setiap jawabannya gitu. Jadi nggak mutlak jawabannya hanya satu saja, dan ketika dia tidak memilih satu jawaban yang benar tersebut pasti salah. Tidak seperti itu. Jadi ini sudah ada gradasi scoringnya ya. Dia dari 4, 3, 2, 1. Seperti itu. Opsi jawabannya seperti ini. Oke, jadi kalau misalkan jawabannya troposfer, nah, kira-kira bisa nggak kalau seandainya milih lebih dari satu jawaban? Bisa keklik, tapi di sini ada himbauan harap jangan memilih lebih dari satu tanggapan tiap kolom karena kita sudah men-settingnya tadi ya. Sehingga mau nggak mau siswa harus batalkan pilihan dan pilih salah satu saja. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya cara membuat sebuah soal pilihan ganda yang beralasan atau multiple choice complex. Sekiranya cukup mudah dipahami dan bisa kita praktekkan supaya kita bisa mulai belajar menyesuaikan diri akan tuntutan-tuntutan yang ada di masa depan nanti ya, yang mana UN sudah tidak ada dan penggantinya adalah AKM, sehingga kita sudah mulai harus ya, ini sebenarnya menurut saya sih harus menyesuaikan diri dan membuat soal-soal yang setipe dengan AKM agar siswa kita juga bisa terbiasa dengan tipe-tipe soal yang nanti jangan sampai ada pemikiran dari siswa bahwa kok hal seperti ini tidak diajarkan oleh para guru, seperti itu. Sayang. Sekian video ini dari saya, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, hidup merdeka belajar.